Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiana Gilira Kasiwi dengan NIM K3221060 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi apresiasi seni rupa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui definisi dari apresiasi seni rupa itu sendiri nih teman-teman. Ada yang tahu apa belum nih dari apresiasi seni rupa? Jadi apresiasi seni rupa merupakan kegiatan memahami, terus juga menghargai serta menilai sebuah karya seni rupa berdasarkan aspek estetika, terus juga aspek teknik, makna, dan pesan yang disampaikan oleh seniman. Jadi bisa dikatakan bahwasanya apresiasi seni rupa itu tidak hanya memberikan sebuah penghargaan kepada seniman saja, kepada sebuah karya seniman, tapi kita juga bisa menyelami sebuah karya tersebut mengenai maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman kepada penikmat sebuah karya seni tersebut. Sudah paham ya teman-teman mengenai definisi apresiasi seni rupa itu sendiri. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja tujuan dari apresiasi seni rupa. Ada beberapa tujuan dari apresiasi seni rupa itu sendiri. Yang pertama ada menghargai keindahan. Bagaimana cara maksud dari menghargai keindahan itu? Nah, tujuan pertama dari apresiasi seni rupa ini adalah menghargai keindahan, yang mana sebuah karya seni itu kan seringkali dibuat dengan komposisi visual yang menarik dan menyentuh. Jadi apresiasi itu memungkinkan kita untuk menikmati dan mengagumi keindahan karya tersebut, baik dari segi warna, bentuk, maupun teknik yang dilakukan oleh seniman. Jadi menghargai keindahan seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua, ini tujuan apresiasi seni rupa yakni memahami makna dan pesan. Apa sih makna, memahami makna dan pesan ini? Jadi seni rupa itu kan seringkali lebih dari sekedar tampilan visual saja yang menarik. Nah, ia itu mengandung sebuah pesan sosial, juga bisa jadi mengandung pesan budaya, emosional, atau filosofis. Jadi dengan apresiasi itu kita dapat lebih mendalam memahami apa yang ingin disampaikan seniman melalui sebuah karyanya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengembangkan rasa estetis. Apa sih maksudnya dari mengembangkan rasa estetis ini? Jadi apresiasi seni rupa itu kan bertujuan untuk mengembangkan rasa estetis kita. Nah, melalui observasi dan analisis terhadap sebuah karya seni, kita itu nanti akan belajar untuk mengenali dan membedakan kualitas-kualitas estetis dalam sebuah karya. Jadi ini tidak hanya memperkaya pendalaman seni kita saja, tetapi juga membuat kita lebih peka terhadap keindahan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Jadi apresiasi seni rupa itu juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi loh. Jadi melihat bagaimana seniman itu mengelola ide menjadi bentuk visual dan menuangkan di dalam sebuah media, terus yang dapat menjadi sumber inspirasi baik dari konteks seni maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kreativitas ini membantu kita dapat berpikir lebih terbuka dan pastinya lebih inovatif nih teman-teman. Terus nih yang selanjutnya yaitu tujuan dari apresiasi seni yaitu menghormati keberagaman budaya. Apa sih maksudnya? Jadi seni rupa itu kan merupakan cerminan dari budaya, terus juga tradisi dan sejarah. Dan dengan mengapresiasi seni rupa ini kita dapat
menghormati keberagaman budaya di setiap karya itu kan membawa sebuah perspektif dari masyarakat, terus juga zaman atau tempat yang berbeda. Dan apresiasi ini itu nantinya dapat memungkinkan kita untuk menghargai dan belajar dari keragaman tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menghargai usaha dan keterampilan seniman. Apa sih maksudnya? Jadi karya seni rupa itu kan seringkali memerlukan sebuah dedikasi, terus juga waktu dan keterampilan yang luar biasa. Jadi membuat sebuah karya seni rupa itu kan memerlukan sebuah waktu ya. Untuk seniman berkarya itu kan memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan mengapresiasi seni ini kita dapat memberikan sebuah penghargaan kepada seorang seniman atas kerja keras dan bakat mereka nih. Jadi kesimpulannya apa dari tujuan apresiasi seni rupa itu sendiri? Jadi apresiasi seni rupa itu kan memiliki berbagai tujuan yang penting, mulai dari menghargai keindahan, terus juga memahami makna karya hingga mengembangkan rasa estetis dan kreativitas. Jadi melalui apresiasi kita itu bisa belajar menghargai budaya lain dan kerja keras para seniman. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah membahas mengenai definisi dan tujuan dari apresiasi seni rupa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa nih teman-teman? Jadi kita akan membahas mengenai tahapan apa saja yang dilakukan saat kita melakukan sebuah apresiasi seni rupa. Jadi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan saat kita melakukan sebuah apresiasi karya seni rupa. Jadi tahapan yang pertama yaitu melakukan pengamatan nih. Pengamatan itu kan bisa dikatakan sebagai observasi. Jadi tahap pertama itu melakukan pengamatan atau observasi ya. Jadi di sini kita itu kan melihat sebuah karya seni secara teliti dengan memperhatikan elemen-elemen visualnya. Ada yang ingat tidak apa itu elemen visual? Apa saja elemen visual dari seni rupa? Ada titik, ada garis, ada warna. Jadi pengamatan yang cermat itu akan memberikan kesan awal tentang apa yang kita lihat. Jadi misalnya kita bisa bertanya apa elemen yang paling menonjol dalam karya ini. Seperti itu ya. Kita melakukan tahapan yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita melakukan tahapan yang kedua yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Jadi setelah kita mengamati, kita masuk ke tahap interpretasi yang mana kita itu akan mencoba memahami makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Ini itu bisa melibatkan konteks sejarah, terus budaya, atau emosi di balik sebuah karya ini. Pertanyaan yang bisa diajukan itu apa? Apa maksud dari karya ini? Jadi apa pesan yang ingin disampaikan? Jadi yang pertama itu tadi yaitu mengamati sebuah karya yang dikaitkan dengan unsur-unsur visual seperti warna, titik, garis. Terus yang kedua ini adalah tahapan interpretasi yang mana kita itu memahami makna yang disampaikan oleh seniman kepada penikmat dari sebuah karya seni itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu tahapan evaluasi atau penilaian. Jadi pada tahap terakhir ini adalah evaluasi atau penilaian, yang mana kita itu melakukan sebuah penilaian. Jadi kita itu memberikan sebuah penilaian terhadap kualitas, terus juga makna, dampak dari karya seni tersebut. Jadi penilaian itu dapat bersifat subjektif, tapi didasarkan pada pengamatan dan interpretasi sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Dengan melakukan pengamatan, terus juga interpretasi, terus juga evaluasi, kita itu dapat mengapresiasi sebuah karya seni rupa secara lebih mendalam. Dan ketiga tahapan ini tuh dapat membantu kita dalam menghargai keindahan dan pesan dalam sebuah karya seni rupa. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita sudah membahas 3 poin
mengenai apresiasi seni rupa. Jadi yang tadi ada definisi, terus yang kedua ada tujuan, terus yang ketiga ada tahapan dari apresiasi seni rupa. Yang keempat ini mengenai tingkatan dari apresiasi seni rupa. Jadi ada tingkatan nih teman-teman dari apresiasi seni rupa. Ada berapa? Ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan apresiasi seni rupa itu mengacu pada seberapa dalam seseorang itu dalam memahami dan menghargai sebuah karya seni. Ada 3 tingkatan utama yang sering digunakan dalam mengkaji apresiasi seni rupa, yaitu ada apa saja? Empatik, ada empirik, dan yang terakhir ada kritik. Mari kita ulas satu persatu dari ketiga tingkatan itu ya. Yang pertama ini ada apresiasi empatik. Jadi ini adalah tingkatan pertama dan yang paling sederhana dalam apresiasi seni rupa. Mengapa? Karena pada tingkatan ini seseorang itu kan merasakan emosi atau kesan langsung. Jadi empati itu bisa dikatakan dengan apresiasi yang berkaitan dengan perasaan kita ya, dari karya seni tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang teknik atau makna yang kompleks. Jadi misalnya saat kita disuguhkan dengan sebuah lukisan pemandangan yang di situ ada visualisasi mengenai pegunungan, terus juga sungai yang mengalir, terus hamparan sawah yang luas. Nah, itu perasaan kita saat melihat sebuah karya itu pastinya kan damai, sejuk, tenang seperti itu. Sama dengan apresiasi empirik yang berkaitan dengan perasaan kita saat melihat karya tersebut ya. Penikmat seni pada tahap ini tuh mungkin tidak memahami konteks dari sejarah atau budaya karya tersebut, tetapi mereka dapat menikmati keindahan atau pesan emosional yang terasa. Jadi begitu ya teman-teman, empatik itu artinya perasaan. Yang kedua ada apresiasi estetik tingkat menengah. Jadi di tingkatan kedua ini apresiasi itu sudah mulai berkembang dan lebih dalam. Maksudnya gimana? Maksudnya penikmat seni itu tidak hanya mengamati elemen-elemen visual saja seperti warna, terus garis, terus komposisi, tetapi juga mulai memahami hubungan antara elemen-elemen tersebut dan bagaimana karya seni ini diciptakan. Jadi pada tahap ini penikmat seni itu mulai memahami gaya, terus juga teknik yang digunakan seniman, serta memahami keindahan dari segi estetika. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, apresiasi kritik, yang mana apresiasi kritik ini biasa dikatakan dengan apresiasi tingkat lanjut. Jadi pada apresiasi ini adalah merupakan yang paling tinggi, di mana seseorang itu mampu menganalisis dan mengevaluasi karya seni secara kritis. Dan pada tingkatan ini, pada tingkatan apresiasi kritik ini, penikmat seni itu tidak hanya memahami elemen visual saja. Elemen visual tadi apa? Ada titik, ada garis, ada warna, dan tetapi juga dapat mengeksplorasi bagaimana makna filosofis dari karya seni itu sendiri, terus bagaimana makna sosialnya, bagaimana makna budayanya yang lebih mendalam pastinya. Jadi mereka itu dapat menilai sebuah karya berdasarkan konteks dari sejarahnya, terus juga makna simbolis yang terdapat pada sebuah karya seni itu sendiri dan dampaknya terhadap dunia seni atau masyarakat. Jadi pada apresiasi kritis ini lebih luas ya teman-teman. Apresiasi kritis ini melibatkan kemampuan untuk membandingkan karya tersebut dengan karya orang lain dan memberikan penilaian yang lebih objektif. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya dari materi dari bab mengenai tingkatan dari apresiasi. Jadi tingkatan apresiasi seni rupa ini berkembang dari yang paling dasar. Yang paling dasar tadi apa? Empatik, di mana seseorang itu hanya merasakan keindahannya saja. Jadi
berkaitan dengan perasaan hingga ke tingkatan yang lebih tinggi, di mana mereka dapat mengevaluasi karya secara mendalam dan kritis. Jadi setiap tingkatan itu kan menambah kedalaman pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah karya seni. Jadi memungkinkan kita untuk menikmati dan memahami seni rupa dari berbagai sudut pandang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hari ini kita mempelajari mengenai makna, definisi dari apresiasi seni rupa, terus juga mengenai tujuan apresiasi seni rupa, terus juga tadi ada tingkatan seni rupa, terus juga bagaimana tahapan dalam mengapresiasi seni rupa. Jadi untuk hari ini pembahasan mengenai apresiasi seni rupa saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.